Oke, ini materi yang terakhir. Ini sebenarnya tertinggal. Ini materi di awal yang sebenarnya. Ini mengenai diagram kotak garis yang bahagian dari statistika deskriptif yang mendeskripsi data secara visual. Ada satu yang kita kenal namanya sebagai diagram kotak garis. Ini perlu saya sampaikan karena juga merupakan alat yang paling useful dan juga bisa digunakan. Saya mulai aja langsung materinya ini. Diagram kotak garis atau disebut juga namanya sebagai box plot diagram, box and whisker diagram. Kegunaannya ada 3. Diagram kotak garis ini sangat bermanfaat untuk melihat kesimetrisan pola penyebaran data. Jadi sama dengan histogram, sama dengan diagram dahan daun. Diagram ini juga dapat digunakan untuk memeriksa apakah ada data itu potensi outlier atau enggak. Outlier itu maksudnya data yang terlalu kecil dibanding sebagian besar, atau data yang terlalu besar. Jadi dapat dikatakan data yang ekstrim terlalu besar atau ekstrim terlalu kecil. Katakan seperti nilai. Ada rata-rata, ada sebagian besar nilainya antara 40 ke 70, tapi ada orang nilainya 98. Ini kan terlalu pintar di kelas itu. Atau nilainya 10 atau 9, terlalu tidak pintar dibanding yang lain. Nah, apa indikasinya bahwa itu outlier atau enggak? Nah, bisa digunakan diagram kotak garis. Diagram kotak garis juga mengandung ukuran penyebaran dan mengandung ukuran pemusatan. Oke. Dasar untuk menggambarkan diagram kotak garis adalah ringkasan 5 angka. Jadi untuk menyusun diagram kotak garis itu kita memerlukan ringkasan 5 angka, yaitu nilai pengamatan terendah, nilai pengamatan 25% atau kuartil 1, nilai pengamatan 50% atau kuartil 2 atau median, nilai pengamatan 75% atau kuartil 3, dan nilai pengamatan terbesar. Jadi kalau kita buat berturut-turut, data 0%, data 25%, data 50%, data 75%, dan data 100%. Nah, seperti gambar inilah dia. B, Q1, ME, Q3, dan A. Ini dia mau kita buat ya. Nah. Penentuan kesimetrisan penyebaran data. Nah, jadi berdasarkan posisi garis median, posisi garis median tadi ini yang kita gambarkan sebelumnya ini di dalam kotak. Kalau garis median ini persis di tengah-tengah, maka datanya simetris. Kalau dia sebelah kiri begini, datanya miring ke kanan. Kalau dia sebelah kanan gitu, datanya miring ke kiri. Jadi kita tinggal lihat apakah data yang kita miliki itu simetris atau miring ke kiri atau miring ke kanan. Lihatlah posisi garis median di tengah-tengah kotak. Jadi gampang indikasinya. Di kiri dia miring ke kanan, di kanan miring ke kiri, tengah-tengah simetris. Idealnya memang yang namanya simetris itu seperti ini. Persis tengah-tengah. Ini tengah-tengah, ini pun panjangnya sama. Jadi ukurannya terpotong-potongnya sama. 1 potong, 2 potong, 3 potong, 4 potong ini sama. Jadi Q1 sama dengan Q1 dikurang B sama A dikurang Q3, M dikurang Q1 sama Q3 dikurang M. Jadi ini dikurang ini sama dengan ini dikurang ini sama dengan ini. Ini ke sini sama, ini ke sini sama. Nah, itu dia yang simetris mutlak gitu kalau seperti itu kelihatannya. Tapi kan tidak selamanya, makanya selama nantinya kita hanya melihat indikator dari kotak. Kalau garisnya pas di tengah, itu simetris, kalau garisnya di kiri atau di kanan itu miring. Kalau panjang ini bisa jadi walaupun dia panjangnya berbeda jauh, tapi karena ada outlier, jadi kita abaikan. Makanya kita harus lihat dulu apakah data kita mengandung outlier atau enggak. Jadi persoalan kesimetrisan cukup dengan kotaknya aja. Jadi 25% data sampai 75% data. Penentuan outlier ditentukan berdasarkan seperti yang saya katakan tadi, panjang garis di luar kotak. Semakin panjang garis di luar kotak, semakin besar kemungkinannya ada outlier. Semakin pendek dia, semakin kecil kemungkinan ada outlier. Apabila panjang garis itu lebih besar dari 3/2 panjang kotak, maka itu outlier. Lebih kecil daripada 3/2 panjang kotak yang di sesudah, ya sebelum Q1 juga ada outlier. Jadi outlier itu di sini. Jadi kalau panjang ini sama dengan 1,5 panjang kotak dan panjang ini adalah 1,5 dari panjang kotak. Inilah dia outlier itu. Dasarnya di mana?
dasarnya sebetulnya kita kaitkan dengan parametrik juga. Dari uji parametrik kan kita ketahui bahwa rata-rata plus minus 2 simpangan baku, rata-rata plus minus 2 standar deviasi adalah 95%. Atau diambil, diadopsi ke sini, median tambah kurang 2D. D itu adalah panjang kotak, yaitu selisih antara Q3 dan Q1. Itu dianggap sebagai gambaran variansi data. Q3 dikurangi Q1. Makanya nanti panjang kotak itu gambaran daripada keragaman data. Jadi D sandung Q3 kurang Q1, M plus minus 2D. Jadi kalau ini simetris, ini berarti panjangnya D, ini setengah D, maka ini 1/2 D. Itu tadi makanya muncul 3/2. Ini 1D, ini setengah D, ini 1/2 D. Makanya outliernya adalah Q1 dikurang semua data yang lebih kecil daripada Q1 dikurang 3/2D, dan semua data yang lebih besar daripada Q1 ditambah 3/2D adalah outlier. Jadi yang bukan outlier adalah Q1 dikurang 3/2, Q3 dikurang Q1, dan Q1 ditambah 3/2, Q3 dikurangi Q1. Itulah batasan outlier. Oke. Yang pertama tadi untuk mendeteksi kesimetrisan, yang kedua untuk mendeteksi outlier, yang ketiga untuk bahwa ringkasan 5 angka atau box plot diagram ini mengandung median, mid range sebagai ukuran pemusatan, dan jarak antar kuartil dan range sebagai ukuran penyebaran. Jadi median itu sama dengan Q2, sama dengan nilai pertengahan 50%. Mid range sama dengan 25% data ditambah 75% data dibagi 2, jadi rata-rata antara Q1 dan Q3 MH. Dan mid range adalah rata-rata antara nilai paling besar dengan nilai paling kecil dibagi 2. Kalau nilai ketiga-tiga ini sama, semakin dekat di antara ketiga-tiga ini, semakin kita bisa katakan bahwa datanya menyebar secara simetris. Nah ini tadi yang saya katakan di awal, ini dia yang ideal sempurna itu. Ini median dan merupakan rata-rata daripada Q1 dan Q3. Dia juga sebagai mid-range dan merupakan rata-rata daripada nilai paling kecil dan nilai paling besar, sehingga dia juga sebagai mid-range. Ya, tiga-tiganya berada pada tempat yang sama, maka dikatakan sebarannya simetris. Oke. Yang kedua, ukuran penyebaran. Panjang kotak, itu dia panjang kotak ini. Yang menggambar panjang kotak adalah D, Q3 dikurangi Q1. Dan panjang keseluruhan, mulai dari nilai paling kecil sampai kepada nilai paling besar, termasuk panjang kotak dan panjang garis di luar kotak. Itulah dia R atau range. Jadi ini kedua-duanya menggambarkan ukuran penyebaran. Satu hanya yang 50% di tengah aja, 25-75%, yang satu untuk keseluruhan. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita lihat contoh-contohnya yang sudah kita tunjukin sebelumnya. Nah, ini dia. Diagram kotak garis dari tingkat produksi. Yang ini diagram kotak garis dari rata-rata usia karyawan. Jadi kalau kita lihat di sini, makanya saya katakan tadi, secara sekilas kita langsung tahu, oh ini berarti di bawah ini ya. Kalau itu produksi, medianya di bawah. Kita bisa katakan bahwa ini miring ke kanan. Yang ini agak di bawah juga, tapi hampir mendekati simetris. Miring ke kanan juga. Posisinya ini di bawah, berarti rendah. Nah, oke, untuk membandingkan posisi, kita bisa lihat contoh berikut ini. Ini adalah nilai matematik dari lulusan SMP 3 tahun berturut-turut sebuah SMP di daerah. Ini tahun pertama, ini tahun kedua, ini tahun ketiga. Tahun pertama kita lihat dengan tahun kedua, rata-ratanya hampir sama, berarti besarannya hampir sama. Tapi tahun pertama itu lebih seragam daripada tahun kedua. Tahun kedua lebih beragam karena panjang kotaknya lebih panjang daripada yang pertama. Rata-ratanya hampir sama, tapi yang kedua lebih beragam daripada yang pertama. Nah, yang kedua banyak mengandung outlier, ini tadi. Lebih besar daripada 2/3 kali D, 3/2 D, makanya ini mengandung outlier semua. Ini satu cuma outlier. Dan tahun ketiga hancur nilainya. Ini kan di sini hampir sama. Tahun ketiga di sini lihat. Bisa kita katakan terjadi penurunan kemampuan matematik di sekolah itu antara tahun pertama, kedua, dengan tahun ketiga. Yang ketiga yang bisa kita ambil adalah tahun ketiga itu lebih seragam lagi dibandingkan tahun pertama dan tahun kedua. Ini kan pendek dia.
Walaupun demikian dia juga masih mengandung outlier. Ini tingkat kekayaan PNS. Nah, juga cenderung miring ke kiri. Dia agak condong ke kanan ini kan, agak ke kanan, jadi miring ke kiri dan ada outliernya. Nah, dia selesai. Nah, jadi itulah dia gambaran mengenai box plot. Jadi box plot ini sangat penting digunakan. Karena kita sekaligus semua kita dapatkan, ukuran pemusatannya ada, ukuran penyebarannya ada, outliernya ada, kemiringannya pun ada. Jadi 4 yang bisa kita dapatkan dengan diagram kotak garis yang digambarkan berdasarkan ringkasan 5 angka. Saya pikir demikian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.